Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Mas Uden. Sekarang aktivitas di kantor kita Arindo sudah berjalan seperti biasanya. Mulai dari tanggal 2 kemarin, alhamdulillah sahabat-sahabat Arindo yang sudah menjadi mitra kita di dalam pengiriman, mereka sudah mulai mengirimkan barangnya. Kapasitas dari pengiriman mereka cukup luar biasa. Nah, di satu sisi walaupun sekarang kita masih mengalami masa-masa pandemi COVID-19 atau 19 ini, tetapi masyarakat sekarang sudah bangkit, tidak tertidur atau tidak terlena dengan kondisi COVID-19 ini. Nah, kali ini kita mencoba diskusi dan sharing bagaimana di dalam dunia bisnis. Nah, selama ini yang kita terapkan di dalam bisnis kargo dalam proses mempromosikan atau mengiklankan adalah dengan menggunakan Google Ads, jadi iklan di Google. Nah, yang terjadi fenomena sekarang adalah hasil yang kita dapatkan dari Google Ads tidak begitu signifikan sebelum tahun 2020 ini. Kita juga melakukan beberapa sharing dari kawan-kawan yang juga menggunakan Google Ads sebagai media promosi mereka, juga mengalami hal yang sama. Pada awalnya Alindo berpikir ada apa yang salah, apakah settingan salah atau yang mana yang salah. Tetapi ternyata permasalahan ini atau kendala ini tidak dialami oleh kita saja gitu loh. Nah, saya sedikit cerita apa sih yang sebenarnya terjadi. Jadi dari tahun 2012 dari awal tahun 2020 kemarin, kita begitu banyak mengeluarkan budget iklan untuk di Alindo, tetapi hasilnya tidak signifikan sesuai yang apa kita harapkan. Nah, yang anehnya contohnya ketika dari pagi sampai sore itu yang mengklik iklan kita itu di bawah 100 klik, karena market untuk di Jogja tidak sebesar market yang ada di kota-kota besar lainnya gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman kita yang di Jakarta itu ada sampai 1000 per klik ke atas, kalau di kita tidak sampai. Nah, dari hasil data itu dari pagi sampai sore yang mengklik di bawah 100 tapi tidak ada, atau persentasenya cuma 1% atau bahkan kurang dari 1% yang mengklik. Nah, anehnya ketika sudah malam, waktu itu kalau kita membatasi iklan kita hanya sampai jam 10 malam. Jadi sudah mendekati ke jam 10 malam, itu langsung melejit angka yang mengklik itu di atas 100, bahkan sampai 200. Karena kita memasang budget iklannya sekitar 200 sampai 250 per day. Nah, ketika kita konfirmasi kepada tim marketing kita, apakah ada yang menghubungi, ternyata jawabannya tidak ada. Nah, kita coba hari-hari berikutnya terjadi yang sama sampai pada akhirnya di bulan ini, di bulan April, di bulan April itu iklan kita di banned. Kita di banned iklannya, tidak bisa tampil lagi. Ketika kita ajukan banding, alasannya kenapa tidak ditampilkan lagi di Google, mereka memberi alasan bahwa iklan kita adalah ada unsur penipuan. Nah, di sini yang kita tidak habis pikir dari mana mereka punya parameter kenapa iklan Alindo dinyatakan penipuan. Akhirnya kita coba menggali apa yang bagaimana iklan itu terjadi. Nah, ini ada kemungkinan yaitu siapapun orangnya itu bisa, kalau kalau mereka ingin, mereka bisa melaporkan ke pihak Google kalau iklan kita itu spam. Ini kita masih praduga tak bersalah, karena secara teknis kita tidak pernah mengatur mengotak-atik dari iklan kita yang aneh-aneh. Kita hanya standar-standar aja.
Tapi fenomena yang terjadi seperti itu, kita di Bennett tidak bisa jalan. Nah, kita belum tahu alasan pastinya, tapi praduga ya, tak bersalah atau perkiraan kita ada indikasi kemungkinan ini sentimen bisnis di dalam dunia bisnis itu sendiri gitu lah. Nah, karena ketika di iklan tadi nanti saya tampilkan di ini, jadi di iklan Google Ads tadi itu ada satu indikasi atau indikator yang bisa kita melaporkan kepada pihak Google kalau ini spam. Nah, kalau dilaporkan 1-2 orang bisa Google mengambil kesimpulan bahwa ini adalah website ini adalah melakukan spam atau penipuan. Jadi analisa kita sementara seperti itu, guys. Kenapa saya ceritakan kejadian ini? Agar kawan-kawan yang menggunakan Google Ads, para pelaku bisnis yang menggunakan Google Ads, terutama yang bisnisnya itu sama, mungkin bisa jadi pelajaran. Jadi pelajaran bagaimana cukup hati-hati dan mengakali untuk mengantisipasi ini terjadi kepada iklan Google Ads kawan-kawan yang menggunakannya gitu loh. Jadi sudah harus antisipasi. Jadi di dalam hal ini memang kita harus memiliki beberapa plan A, plan B, plan C, plan Z sampai Z. Ketika terjadi seperti ini, kita tidak stuck di situ, tapi kita selalu melakukan inovasi, kreativitas, bagaimana kita tetap bisa mempromosikan usaha kita. Nah, itu sedikit pengalaman mengapa ikan kita sekarang di Bennett. Tapi alhamdulillah saat ini pun kita masih tetap survive, masih tetap banyak kiriman, jadi tidak berpengaruh bahwa ikan kita itu di Bennett atau tidak, guys. Nah, apa kuncinya? Nah, nanti kita coba akan membahas nanti ini di sesi berikutnya ya. Apa kita kuncinya? Jadi sebenarnya pada prinsipnya jalan menuju Roma itu banyak. Jadi ketika terjadi sesuatu terhadap usaha atau bisnis Anda, jangan panik, tetap tenang, pikirkanlah atau jalankanlah plan A, B, C yang sudah Anda rancang di awal. Tapi kalau belum dirancang, maka cepat-cepatlah untuk memutar otak, mengatur strategi bagaimana untuk melakukan plan B, plan C sampai Z. Karena hal yang sangat wajar terjadi di dalam dunia bisnis ketika seseorang sentimen atau sifat iri dengki seseorang kepada kita itu sangat wajar sekali gitu. Karena mereka tidak menyadari bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat akan berbalik kepada mereka sendiri. Jadi pada intinya guys, di dalam bisnis prioritas skala spiritual, bersihkan hati dari sifat iri, dengki, dan keakuan, kesombongan diri, maka Tuhan akan tunjukkan bagaimana solusinya. Nah, nextnya saya akan membahas beberapa metode cara lain kalau kita tidak bisa atau tidak mau lagi menggunakan Google Ads, kita bisa masih banyak metode lainnya. Dukung kita di channel ini, subscribe, like, and share ya, jangan lupa. Nanti kita coba akan membahas bagaimana kita bermain di sosial media, bagaimana memaksimalkan Google Business untuk bisnis Anda. Jadi tanpa Anda ahli SEO, ahli macam-macam gitu kan, dia naik ranking di atas, jadi masih bisa survive di dalam promosi di Google. Oke, gitu aja sedikit pembahasan kita, pengalaman saya menggunakan Google Ads, kemudian sampai akhirnya di Bennett. Mungkin ini bisa memberikan satu pelajaran bagi kawan-kawan yang menggunakan Google Ads. Tetap jangan terlalu terlena dengan satu metode periklanan, lakukan terus inovasi, karena dengan melakukan inovasi perusahaan Anda akan selalu jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.